Pemirsa, Indonesia darurat perdagangan orang. Setiap hari setidaknya ada 2 pekerja migran pulang dari luar negeri dalam kondisi tidak bernyawa. Nasib penanganan tindak pidana perdagangan orang kini bergantung pada keseriusan Satgas TPPO yang dirombak strukturnya oleh Jokowi baru-baru ini. Jatuh pas ada lihat saudara-saudara kita yang udah sukses di sana, saya mengikuti. Ya karena kita kan diiming-imingin gaji besar gitu. Kita punya masalah dengan tindak pidana perdagangan orang, di mana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Satgas TPPO bentukan pemerintah yang sudah bekerja kurang lebih 15 tahun nampaknya belum bisa berbuat banyak dalam memerangi atau memberantas mafia TPPO. Ada puluhan ribu korban yang kembali ke tanah air dalam kondisi cacat, tidak bernyawa, bahkan hilang tanpa jejak. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah korban TPPO meningkat pesat. Hingga Mei 2023, Kementerian Luar Negeri mencatat sekitar 1.800 orang dilaporkan menjadi korban TPPO. Banyak dari mereka yang harus dipulangkan dalam kondisi yang menyedihkan, bahkan harus meregang nyawa. Tercatat ada 1.937 jenazah pekerja migran dipulangkan ke tanah air. 3.600 lainnya dipulangkan dalam kondisi sakit, depresi, hilang ingatan, hingga cacat fisik. Artinya, setiap hari rata-rata ada 2 jasad pekerja migran yang pulang dan 4 pekerja migran dipulangkan ke tanah air dalam kondisi cacat. Catatan korban TPPO ini diperkirakan terus bertambah seiring dengan perkembangan modus baru yang dijalankan mafia TPPO. Akhir Mei lalu, 20 WNI korban perdagangan orang terjebak di daerah konflik Myanmar. Mereka awalnya dijanjikan untuk bekerja di Thailand, namun mereka justru dibawa ke Myanmar. Mereka disiksa dan disekap saat berada di Myanmar. Untungnya, mereka berhasil kembali ke tanah air. Meski korban terus bertambah, minat warga untuk bekerja secara ilegal dan akhirnya menjadi korban perdagangan orang masih terus tinggi. Kami lalu menemui 24 calon PMI yang hendak diberangkatkan ke Arab Saudi dan diduga akan menjadi korban perdagangan orang. Mereka membagi cerita mengenai alasan mereka tergiur bekerja di luar negeri. Saya usaha jatuh, lagi jatuh, hutang saya banyak, makanya saya. Kalau saya tidak punya hutang, saya nggak mungkin keluar negeri. Saya berbisnis. Iya, berbisnis. Iya, ada jatuh pas ada lihat saudara-saudara kita yang udah sukses di sana, saya mengikuti, gitu. Ya karena kita kan diiming-imingin gaji besar gitu. Banyak mau. Gajinya berapa kalau boleh tahu? Ya sekitar 8 juta. 8 juta per bulan. Ya. Kerjanya di Arab Saudi. Ya. Dia kan target potong gaji 2 bulan, tapi sudah habis potong gaji, tapi mau pulang dia sakit, tak boleh sama agent, tak kasih sama agent paspor bahwa agent mau pulang, pakai biaya sendiri, sama agent juga tak kasih. Enggak, maksud saya yang bersangkutan sekarang di negara apa? Lagi di negara mana? Malaysia. Setiap hari, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menerima sejumlah aduan dari korban TPPO, baik secara tertulis maupun melalui sambungan telepon. Mereka mengadu telah menjadi korban penipuan dan berharap bisa dipulangkan segera ke tanah air. Selama 3 tahun terakhir, BP2MI melakukan 46 kali upaya penggagalan keberangkatan calon PMI di berbagai lokasi. Dalam 26 kali penggagalan terakhir, BP2MI menyelamatkan sekitar 8.000 calon pekerja ilegal yang akan diberangkatkan. Kalau cara-cara yang konvensional, mereka menggunakan kaki tangan untuk mendekati para calon korban dengan menggunakan jaringan keluarga, saudara, atau teman. Lingkungan, circle inilah yang dianggap bisa meyakinkan orang untuk diajak.
Kemudian yang kedua, mereka menggunakan ya media sosial sebagai alat propaganda, menawarkan pekerjaan, gaji tinggi, diberangkatkan dengan cepat, biaya untuk berangkat ditanggung seolah-olah oleh pihak perusahaan. Padahal semua itu bagian dari modus operandi yang menjadi perangkap. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menilai kejahatan TPPO merupakan kerja-kerja sindikat yang telah berlangsung lama. Sindikat mafia ini justru didukung oleh oknum-oknum aparat dan pejabat yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Ya, kerja sindikat ini tidak akan terbentuk tanpa ada pendukungnya ya. Pendukungnya itu adalah mereka yang ada di wilayah-wilayah kekuasaan, ada di wilayah-wilayah yang harusnya bertanggung jawab dalam pengamanan seperti itu. Tentu sudah menjadi rahasia umum misalnya bahwa ada keterlibatan aparat dalam kejahatan human trafficking ini. Pada Rabu 30 Mei 2023, melalui rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Joko Widodo merombak struktur Satuan Tugas atau Satgas TPPO yang telah bekerja selama kurang lebih 15 tahun. Restrukturisasi tersebut mengganti ketua harian yang sebelumnya dijabat oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini dijabat oleh Kapolri. Penunjukan Kapolri dimaksudkan untuk mengedepankan upaya penegakan hukum. Saya sepakat dengan upaya merevitalisasi gugus tugas anti trafficking ini untuk fokus pada penegakan hukum, tapi ya syaratnya memang polisi memang harus benar-benar proaktif ya mengenai undang-undang TPPO ya, Undang-Undang 21 tahun 2007, dan menurut kami undang-undang ini juga harus diperbaiki ya, karena ada pasal-pasal atau isi dari undang-undang ini sekarang juga kalau kita lihat bentuk-bentuk baru kejahatan trafficking itu juga tidak memadai. Saat ini Polri telah memetakan 5 sindikat mafia TPPO di Batam, Kepulauan Riau. Satgas diminta melakukan gerak cepat memberantas mafia TPPO. Kenapa? Iya, kita akan segera dalam minggu ini akan segera rapat untuk koordinasi melakukan langkah-langkah khusus yang diminta oleh Presiden agar dilaporkan perkembangannya pada akhir Juni. Himpitan ekonomi yang membuat masyarakat rentan terhadap TPPO menjadi satu tugas yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Di saat yang sama, pemberantasan mafia dan juga sindikat TPPO lintas negara, bahkan di dalamnya terdapat konflik kepentingan, ini adalah tugas lain yang juga perlu diselesaikan. Lantas, perubahan struktur Satgas TPPO dan juga penyesuaian sejumlah regulasi dan kebijakan, apakah akan efektif untuk mencegah atau memberantas TPPO di Indonesia? Ini akan kita kawal dan tunggu bersama.